Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Hopefully, you are always fine. Okay, in this meeting, we are discuss about in chapter 2. The title this chapter is We Can Do It and We Will Do It. But before we learn to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warsukni fahman. Amin. Let's start it. Okay, in this chapter we will learn about to state that we can do something and to state that we will do something. But in this meeting, we are discuss about to say that we will do something. Jadi, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah untuk menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu dan untuk menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Pada pertemuan ini, kita akan membahas untuk menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Mohon disimak dan dicatat ya setiap pembahasan yang Ibu jelaskan. Okay, the next slide, stating willingness. Do you ever hear before? Or do you know what is the definition about stating willingness? Kira-kira ada yang pernah mendengar stating willingness sebelumnya? Atau ada yang tahu apa pengertian dari stating willingness? Oke, kita akan sama-sama membahasnya sekarang ya. Jadi mohon diperhatikan. Stating willingness atau willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Di mana untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan modals. Atau di mana modals itu ada will atau would. Jadi saya ulangi. Willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu, di mana untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan modals. Modals itu yaitu will atau would, yang berarti akan, mau, atau sedia. Will dan would memiliki kesamaan, dan perbedaannya adalah will digunakan untuk bentuk present tense atau masa sekarang, sedangkan would digunakan dalam bentuk lampau atau past tense. Saya ulangi ya perbedaan will dan would. Would atau will bisa dibalik will atau would memiliki kesamaan, namun memiliki juga perbedaan. Will digunakan untuk bentuk present tense atau masa sekarang, sedangkan would digunakan bentuk lampau pada bentuk lampau atau yang disebut past tense. Jadi bisa ya membedakan antara kedua modal tersebut. Oke, kita akan membahas pola umum. Tapi sebelum kita membahas tentang pola umum dari will dan would, mohon diingat will digunakan dalam bentuk sekarang atau dalam masa sekarang yang disebut dengan present tense. Sedangkan would digunakan pada bentuk lampau atau past tense. Jadi mohon diperhatikan pola umum untuk kalimat positif. Ada rumus atau polanya subject plus will atau would plus verb 1. Ingat, subject plus will atau would plus verb 1. Untuk kalimat positif, kita perhatikan contoh kalimatnya. I will visit your house. Kira-kira yang mana subject, yang mana will, modals, yang mana modals, yang mana verb 1-nya di situ. Oke. I di situ subjek, wills itu modalsnya, visit itu verb 1-nya. Jadi kita coba artikan ya, I will visit your house. Saya akan mengunjungi rumahmu.
Di situ termasuk present tense, masa sekarang, karena ada kata will. Oke, contoh selanjutnya, Mom and Dad will leave the room. Mom and Dad will leave the room. Kira-kira subjek yang mana, modals yang mana, dan perempuan yang mana? Oke, Mom and Dad adalah subjek. Would adalah modal, leave adalah perempuannya. Dan diingat, di situ termasuk past tense atau bentuk lampau karena ada kata would. Artinya ibu dan ayah meninggalkan ruangan. Sampai sini paham ya contoh dari kalimat positif. Kita beralih ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh kalimat negatifnya. Pola umumnya subjek plus will atau would plus not plus verb one. Ingat, untuk kalimat negatif dia menggunakan not. Kita perhatikan contohnya. Dodi will not pay the bill. Dodi termasuk subjek, will not adalah modalnya. Dia menambahkan not di belakang will karena termasuk kalimat negatif. Ya, pay the bill. Jadi pay itu termasuk verb one. Jadi Dodi tidak akan membayar bill belanjaan atau daftar belanjaan. Oke, selanjutnya Ririn would not take part in the competition. Ririn termasuk subjek. Di situ kalau sebelumnya will not-nya adalah present tense, masa sekarang, maka di bawahnya adalah past tense karena ada would not. Ya, di situ sama dengan will ya, untuk kalimat negatif menambahkan not. Not di belakang will dan not di belakang would. Ririn would not take part in the competition. Ririn tidak akan mengambil bagian dari kompetisi itu, atau tidak akan mengambil bagian dari kompetisi. Itu adalah contoh dari kalimat negatif. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya. Polanya dia berbeda ya, tidak menggunakan subjek di awal, tapi modasnya di awal. Will or would plus subjek plus verb one. Ini adalah contoh interrogatif, pola interrogatif, kalimat interrogatif. Kita perhatikan contohnya. Will Tina go with Arum tonight? Jadi ini kalimat tanya ya. Jadi will Tina go with Arum tonight artinya di situ kan will-nya sudah ada. Jadi modalnya will, lanjut Tina itu subjek dan go itu merupakan verb one-nya. Akankah Tina pergi bersama Arum malam ini? Maka responnya yes, she will. Ya, dia akan pergi. No, she will not. Atau kalau bilang kita ingin mengatakan tidak, maka kita bisa mengucapkan no. Jika ingin mengatakan iya, kita bisa mengucapkan yes, she will. Itu merupakan present tense karena ada kata will. Selanjutnya dengan menggunakan kata would. Jadi kalau kalimat interrogatifnya maka mendahulukan modals menggunakan will atau would di awal. Would you come here? Jadi akankah kamu kesini? Maka responnya yes, I would. Saya akan ke situ. Jika tidak, maka kita bisa mengucapkan dengan no, would not, atau will not. Jadi would di situ atau kalimat tersebut merupakan past tense, masa lampau karena dia menggunakan would. Selanjutnya contoh terakhir. Udin, will you help me to bring this book? Udin, akankah atau bisakah kamu membawa buku ini? Ya, tentu sir. Jadi itu juga termasuk kalimat interrogatif dengan menggunakan will atau masa sekarang. Jadi diingat ya, contoh-contohnya jika kita ingin menggunakan kalimat positif, rumusnya subjek plus will
or would plus verb 1. Jika kalimat negatif, subject plus will or would plus not plus verb 1. Sedangkan untuk kalimat interrogatifnya, will or would plus subject plus verb 1. Kalau interrogatif menggunakan modals di awal, baru subject, baru verb 1. Okay, we can get conclusion from our meeting. So, willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Dimana untuk menyatakan itu kita dapat menggunakan modals. Modals itu ada will atau would. Dimana will atau would memiliki arti yaitu akan, mau, atau sedia. Will dan would memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan, di mana will digunakan dalam bentuk sekarang atau disebut dengan present tense, sedangkan would digunakan pada bentuk lampau atau disebut dengan past tense. Jadi diingat ya, will digunakan dalam bentuk sekarang atau present tense, sedangkan would digunakan pada bentuk lampau atau past tense, dimana ada pola umum dalam menggunakan will atau would. Untuk membuat kalimat positif, kita bisa menggunakan pola umumnya subject plus will or would plus verb 1. Untuk membuat kalimat negatifnya, kita bisa menggunakan pola umumnya subject plus will or would plus not plus verb 1. Jika kalimat negatif, tinggal menambahkan not di belakang will or would. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, menggunakan will atau would di depan, baru menggunakan subject plus verb 1. Jadi diingat, jika interrogatif maka mendahulukan will atau would di awal. Okay, I think this enough for today. Thank you for your time. Thank you for your attention. And let's close our meeting with say subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.